Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Afandi dari kelas PBS 6C dengan NIM 2214281. Saya akan menjawab kuis 1C dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability. Soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen aset, manajemen liability, serta manajemen aset dan liability. Jawabannya adalah manajemen aset adalah suatu proses sistematis dalam mengelola aset fisik maupun non-fisik yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu agar dapat digunakan secara efisien, optimal, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah tanah, gedung, jalan, dan kendaraan. Selanjutnya ada pengertian manajemen liability adalah proses pengelolaan kewajiban atau utang suatu entitas baik jangka pendek maupun jangka panjang agar dapat dipenuhi secara tepat waktu dan efisien tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Contohnya adalah perusahaan mengelola pinjaman bank, utang obligasi, atau utang dagang. Selanjutnya ada pengertian manajemen aset dan liabilitas atau liability adalah suatu proses strategis dalam mengelola aset atau harta dan liabilitas atau kewajiban atau utang suatu organisasi terutama lembaga keuangan untuk menjaga keseimbangan antara risiko, profitabilitas, likuiditas. Contohnya adalah bank harus mengelola dana simpanan nasabah dan pinjaman yang diberikan ke debitur agar tetap untung dan bisa membayar kewajiban kapan saja. Soal yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penentuan pricing suatu produk bank syariah. Jawabannya adalah penentuan pricing atau penetapan harga produk bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam, serta mempertimbangkan aspek bisnis dan kondisi pasar. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi pricing produk bank syariah. Yang pertama ada jenis akad syariah. Setiap akad memiliki karakteristik harga atau margin yang berbeda. Yang kedua, biaya operasional, termasuk biaya administrasi, pemrosesan, tenaga kerja, dan infrastruktur. Yang ketiga ada risiko pembiayaan. Semakin tinggi risiko, maka pricing cenderung lebih tinggi untuk mengimbangi potensi kerugian, tetapi tetap tidak boleh ada unsur riba. Yang keempat ada kondisi pasar. Bank harus bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, pricing harus kompetitif namun tetap sesuai syariah. Yang kelima, peraturan regulator. Pricing juga harus memperhatikan aturan dari OJK, Bank Indonesia, dan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang keenam ada profil nasabah. Faktor seperti kemampuan bayar, reputasi, dan riwayat kredit bisa mempengaruhi penentuan margin atau nisbah. Yang ketujuh, lama tenor dan jumlah pembiayaan. Semakin lama tenor dan semakin besar nilai pembiayaan, biasanya pricing akan disesuaikan karena terkait dengan risiko dan biaya modal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.